Salam bisnis. Sobat Harmoni, kita jumpa lagi di acara Bincang Bisnis Kadin Jabar. Hari ini kita kedatangan tamu dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Jawa Barat atau APTRINDO, Bapak Budi Setiawan. Selamat datang Pak Budi Setiawan di acara kami yang tentu akan membicarakan banyak hal berkenaan dengan industri pengangkutan, terutama di bidang truk. Dan hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sedang hangat nih Pak Budi, yaitu tentang truk odol atau angkutan odol. Oke, Pak Budi, langsung saja sambil nanti kita bincang lebih lanjut. Apa sih Pak truk odol ini Pak? Kalau boleh dijelaskan Pak. Ya, terima kasih Pak Budi dan sahabat Harmoni atas undangannya juga Pak Mahfudi untuk kita berbincang-bincang bisnis dan kita mendiskusikan tentang odol gitu yang memang sangat menarik dan fenomenal sekarang gitu ya, banyak dibahas. Itu kadang-kadang juga dianggapnya odol adalah pasta gigi, nanti bicaranya begitu kan gitu. Tapi memang saat ini pemerintah sedang menggalakkan untuk menertibkan odol, yaitu singkatan apa tuh Pak? Singkatan apa odol itu Pak? Odol itu singkatan dari overdimensi dan overload. Oke. Jadi kendaraan-kendaraan yang memang memiliki dimensi yang lebih dari aturan yang telah ditetapkan ataupun muatannya yang lebih, itu yang memang tidak diperbolehkan sebetulnya secara aturan. Kira-kira begitu tentang odol Pak Mahfudi. Lalu fenomena apa yang membuat pemerintah tahun depan akan menertibkan, bahkan saya mendengarnya menjadi zero odol terkait dengan industri ini Pak? Ya, sebetulnya terkait dengan overdimensi dan overload itu kita mengikuti aturan Undang-Undang 22 tahun 2009. Sudah cukup lama ya. 2009. Ada ketentuannya, berapa muatannya, berapa panjangnya, berapa dimensinya gitu kan seperti itu. Tetapi baru mulai bergerak agak ramai itu sekitar tahun 2017. Pada saat itu dari Kementerian PUPR menyampaikan kepada Kementerian Perhubungan bahwa negara itu dirugikan 43 triliun per tahun untuk pemeliharaan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan odol gitu. Tapi kita juga nggak tahu buktinya bagaimana itu, menghitungnya bagaimana, kenapa itu yang disebabkan oleh odol. Kan mungkin bisa disebabkan oleh hal-hal yang lain yang memang bukan hanya odol. Kira-kira begitu. Jadi memang itu yang sudah mulai digerakkan atau mulai dilaksanakan sekitar tahun 2017. Lalu dari sisi pengusaha sendiri, truk odol ini seberapa menguntungkan sih Pak? Sehingga saya dengar ada perbedaan pendapat tentang penerapan kebijakan zero odol ini. Sebetulnya gini, kalau kita bicara odol harus tarik ke belakang Pak Mahfudi. Menarik ke belakang istilahnya, mengapa sih terjadi seperti itu? Jadi pada awalnya memang terjadinya pasar bebas di industri kami. Di industri angkutan barang itu pasar bebas, betul. Tarif tidak diatur, itu semua diserahkan ke mekanisme pasar. Sehingga akhirnya ya orang menawarkan harga yang murah dan memuatnya bisa banyak. Otomatis terjadilah overdimensi maupun overload. Itu yang menjadikan, sebenarnya kan overdimensi dan overload itu adalah kreativitas dari pengusaha ya untuk menambah dimensi ruang dari truk atau kendaraan yang mereka miliki dari yang standar dikeluarkan oleh perusahaan otomotif. Sebetulnya awal mulai ini kita harus bicara dua ya. Kalau kita bicara overdimensi itu sebetulnya mulai banyak sejak 98 sebetulnya ya. Dengan masuknya kendaraan-kendaraan impor bekas ke Indonesia dengan dimensi yang jauh dari dimensi yang ada di Indonesia yang diatur gitu ya.
contohnya gini, truk engkel gitu, truk engkel itu panjang yang diproduksi di Indonesia adalah 7 meter. Kemudian datang truk impor panjangnya 9 meter. Oke. Gitu kan. Terus yang keduanya truk tronton. Impor bekas panjangnya 12 meter. Ya. Sedangkan yang ada di Indonesia 9 meter. 9 meter. Ya. Otomatis begitu untuk masuk teman-teman kalah bersaing. Gitu ya, yang sudah memiliki itu kan. Akhirnya ya namanya juga pengusaha pasti punya kreativitas. Daripada beli baru gitu kan. Kemudian dipanjangin. Gitu kan. Tetapi sebetulnya tidak melanggar aturan secara panjang. Oke. Tetapi akte lahirnya hilang. Gitu ya. Jadi akte lahir itu ada yang namanya surat registrasi sama SKRB gitu ya. Jadi ini ada dua nih untuk meregistrasi itu. Sehingga ininya kan berubah kan gitu. Tapi itu tidak bisa disetujui karena memang harus ada rekomendasi dari ATPM tentunya. Ya. Ini yang memang menjadi kendala. Itu kalau kita bicara overdimensi. Kalau kita bicara overload, kaitannya berat gitu. Kaitannya berat tentunya jumlah muatannya yang banyak ini terkait dengan ongkos juga. Kayak contoh ongkos muatan tambang atau tanah itu kan cukup murah, gitu ya. Dari dulu tanah dan tambang kita ngitungnya per kilo itu antara 60 sampai 120 perak, gitu tergantung jenisnya ya. Sangat murah sekali. Sedangkan kalau melihat ongkos itu tentunya tidak akan mencukupi, gitu ya, lihat ongkosnya, sehingga harus muat dalam jumlah yang banyak. Itu dan odol memenuhi kebutuhan pebisnis ya. Iya. Jadi kuncinya adalah satu, kebutuhan pasar. Yang kedua, karena ada permintaan ya. Kedua, kami tentunya memenuhi kebutuhan pasar. Iya. Gitu. Kalau tidak bisa memenuhi ya kami tidak jalan lah. Iya. Istilahnya seperti itu kan. Gitu. Pak Budi, bisa dijelaskan bagaimana sih ketentuan pemerintah tentang zero odol yang akan diberlakukan tahun 2023 ini? Ya, sebetulnya aturan zero odol 2023 itu masih banyak pertentangan sebetulnya. Dari kami sih kalau memang itu diterapkan sebetulnya enak juga. Dari sisi pengusaha? Pengusaha, karena apa? Tentunya masalah maintenance kendaraan jadi lebih lama, gitu, muatannya tidak terlalu berat, gitu kan, dan tentunya juga meringankan pengemudi kendaraan, juga lebih enak kan bawa kendaraan yang tidak. Artinya sebenarnya juga ada sisi negatifnya juga ya ketika pengusaha menerapkan zero odol. Permasalahannya adalah persaingan yang tadi. Perang tarif menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Sementara dari pemilik barang pinginnya pengiriman dengan harga murah. Kalau harga murah pasti jumlahnya banyak, gitu ya. Kalau kita bicara dimensi bukan hanya panjang aja, tinggi juga bisa jadi masalah. Kalau kartonnya kurang gitu, akhirnya harus tinggi kan. Itu seperti itu. Dan ini yang memang seharusnya teman-teman di pemilik barang memahami ini, gitu ya. Kenapa sebetulnya? Jadi permasalahan ini yang memang sudah berlangsung lama gitu, kemudian memang asal muasalnya yang mungkin penyampaiannya menurut saya agak keliru ya, maksudnya gini. Contohnya adalah pada saat kita bicara kerugian negara 43T, tidak bicara keselamatan. Padahal kalau kita bicara overload maupun overdimensi, pengaruhnya terhadap keselamatan. Keselamatan lebih tinggi ya. Itu kan? Karena bahayanya kecelakaan kita di Cipularang kemarin yang pernah terjadi dalam truk berapa gitu kan, atau kendaraan-kendaraan yang lain, box dan lain-lain, semuanya pernah terjadi yang memang karena itu. Gitu. Jadi ini yang memang menjadikan pemerintah ingin seperti itu. Tetapi selama ini kemarin terakhir kita diskusi juga pemilik barang minta diundur gitu kan. Implementasinya tidak 2023 karena faktornya adalah pengaruh terhadap harga. Otomatis ini Pak Mahmudi, kalau kita tertibkan yang sekarang ini kendaraan bisa dimuat 1, nanti jadinya 3. Jadi pengertian 3 adalah yang tadinya 1 terus
jadi 2 kan Ya. jumlahnya, akan bertambah 1 unit. Dan itu juga harus dipertimbangkan terhadap ruas jalan. Gitu. Yang tadinya kita yang ngirim 2 unit, Ya. sekarang jadi 3. 3 unit. Ongkos bertambah. Tambah Gitu kan. kepadatan jalan. Kepadanya juga. bertambah. Itu juga harus menjadikan pertimbangan gitu. Bagi pemerintah juga. Makanya beberapa hal yang memang harus kita lakukan, tahapannya itu jelas gitu. Ya, oke, Pak. Gitu Pak Mahmudi. Sobat Harmoni, perbincangan kita sangat menarik menyangkut industri angkutan yang akan menerapkan zero odol. Sampai kita bahas lagi pada sesi berikutnya. Sobat Harmoni, kita jumpa lagi. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang angkutan odol bersama Bapak Budi Setiawan dari Aptrindo Jawa Barat. Pak Budi, Aptrindo kan adalah asosiasi pengusaha truk Indonesia. Menyikapi diberlakukannya zero odol ini, apa langkah atau sikap Aptrindo sendiri? Ya, terima kasih Pak Mahmudi. Bahwa Aptrindo dari awal itu mendukung penertiban odol, karena memang di kami juga seberapa sih keuntungan yang kita peroleh dengan itu. Sebetulnya yang menikmati bukan kami. Oke. Yang menikmati adalah pemilik barang. Pemilik barang. Karena harga murah, muatannya banyak, gitu kan? Kita dipaksa Tidak mengikuti aturan main. Ya. Kami ya harus menyiapkan bahwa mobil kami lebih cepat rusak atau harus ada spare part yang diganti. Ya. Jadi kami memberikan sikap mendukung program pemerintah tersebut. Waktu itu kita belum bicara zero odol ya. Terus kemudian kami juga menyarankan untuk dimulai dari sektor pemerintah dulu. Oke. Gitu. Tolong dong BUMN dulu. Artinya itu. pemilik barang dari BUMN Ya, tidak lagi menggunakan angkutan odol. Ya. Oke. Bahkan bukan hanya pemilik barangnya, angkutan yang mereka miliki. Misalnya kayak mungkin Semen Indonesia punya muatan semen dan punya kendaraan sendiri. Ya. Ataupun dia bermitra dengan orang lain, tetapi di mereka sendiri. Gitu. Ya. Jalani dulu sebagai contoh, gitu kan? Atau mungkin yang paling mudah sekarang ini kita lihat infrastruktur, jalani dulu, gitu. Kendaraannya pakai yang tidak over dimensi maupun overload. Sampai Menteri PUPR mengeluarkan instruksi Menteri nomor 2 tahun 2022 bahwa untuk proyek-proyek tersebut diharapkan tidak menggunakan kendaraan yang over melebihi batas muatannya gitu ya, seperti itu. Jadi pada prinsipnya kami juga mendukung. Dan berikutnya kami juga berpikir bahwa kami itu yang tertib, gitu ya, yang taat gitu. Tolong dong diberi insentif, gitu kan? Jangan sampai kita akhirnya kalah dengan yang tidak taat. Contohnya itu pernah terjadi. Pertama kali kami melakukan namanya kalau di overdimensi Pak Mahmudi, istilahnya adalah kalau memotong kendaraannya adalah normalisasi oleh Kementerian Perhubungan ya. Nah, kami beberapa teman sudah melakukan normalisasi. Tetapi ternyata begitu dinormalisasi tidak dapat muatan, malah justru tidak dicarikan gitu kan. Harusnya ada insentif. Karena satu, pada saat kita normalisasi kita butuh waktu Pak. Dari saat normalisasi bikin SKRB baru, SRUT baru, KIR baru. Waktunya paling lama nih ya, antara 1 sampai 3 bulan. Kendaraan nganggur, pengemudi nggak jalan,
gitu ya. Biaya operasional Biaya nggak jalan, kita nggak ada penerimaan. Itu yang harus kita pikirkan untuk diberikan insentif, gitu ya. Jadi kita yang tertib diberikan insentif. Kemudian kalau kita yang tertib, tolong dong dibantu juga untuk orderannya. Jadi jangan sampai kita yang tertib kalah saingan dengan yang tidak tertib. Gitu. Kemudian kami di Jawa Barat juga pernah mengusulkan kepada baik ke pemerintah di Jawa Barat. Di sini ada 2 pemerintahan yang ngurusin ini, Pak. Ya, ya. Satu adalah Dinas Perhubungan. Oke. Yang keduanya adalah BPTD. Apa itu, Badan Pengelola Transportasi Daerah. Oh. Wilayah 9. Itu istilahnya kepanjangan tangan Kemenhub yang ada di provinsi. Ada di Jawa Barat. Kami juga menyampaikan kalau di sektor keuangan ada tax amnesty gitu ya. Di kami diharapkan ada KIR atau SRUT amnesty gitu. Karena apa? Biaya pengurusan ini cukup mahal. 35 juta. Untuk satu unit, satu merek, satu tipe. Jadi kalau kita punya mereknya sama nih, tipenya berbeda. 2 gitu. Gitu ya. Jadi kita pingin adanya amnesti lah istilahnya. Jadi yang di amnesti adalah kendaraan-kendaraan yang tadinya 7 meter dipanjangin, 9 meter. Itu diberi amnesti dong, karena ternyata pemerintah membolehkan 9 meter, tapi kita akhirnya tidak bisa. Gitu. Tolong diberikan amnesti. Ketika balik lagi normalisasi. Kalau dinormalisasi kan jadi 7 meter lagi, sesuai dengan yang lama. Udah ibunya hilang, suruh nyari ibu lagi dia. Gitu kan? Nggak bisa gitu. Terus kemudian yang 9 jadi 12. Selama itu tidak melanggar aturan, tolong diamnesti. Ini yang masih menjadikan perdebatan juga. Kami mengusulkan itu. Gitu. Pada prinsipnya supaya teman-teman juga tetap bisa bergerak gitu. Jadi yang paling penting adalah yang tadi disampaikan di awal, kalau memang memungkinkan BUMN dong, kasih contoh gitu. Kita dikasih insentif dong yang apa namanya? Yang tertib gitu. Jangan dibiarkan gitu. Begitu dipotong nggak dapat order, ditanyain, Pak ini gimana kita nggak dapat order? Selesai aja gitu. Nah itu yang perlu Pak Mahmudi kita dorong gitu untuk itu bisa dipenuhi oleh pemerintah gitu kira-kira sih. Lalu dari sisi pengawasan sendiri seperti apa Pak kalau nanti zero odol ini diterapkan? Ini ada mungkin bisa dijadikan, ini mungkin bisa jadi pendapat saya juga gitu ya. Bukan pendapat bicara organisasi karena harus bicara sama DPP. Kami juga pernah menyampaikan kepada teman-teman di Kemenhub maupun atau di komunikasi ada Kemenhub PUPR bahwa zero odol itu sangat sulit dicapai. Kenapa sangat sulit dicapai, Pak Mahmudi? Kendaraan di seluruh Indonesia, kalau zero odol berarti seluruh Indonesia, Pak? Iya. Kendaraan truk di seluruh Indonesia itu hampir 8 juta. Jumlahnya hampir 8 juta. Terus kemudian kalau itu dijadikan zero odol, berarti dia kalau rata-rata yang panjang atau over dimensi itu hampir 90%. Kalau itu dibarengin gitu, nggak jalan semua. Dan waktunya lama. Kita tahu kapasitas banyak karoseri berapa lama sih dia membuat itu, gitu kan? Akan butuh waktu yang panjang. Apalagi kalau ngomong overloading ya. Oh iya, kan begitu seperti itu. Makanya kita juga pernah bicara bahwa selain yang tadi disampaikan BUMN dulu dan kayak gitu, itu ada satu lagi. Kita mau bicara mana? Overload dulu atau overdimensi dulu? Ya. Jangan bareng-bareng, gitu kan? Jangan dilaksanakan bareng-bareng. Kalau memang memungkinkan kita yang overload dulu, ya overload dulu. Overdimensi dulu. Karena tipe kendaraan banyak, jumlah kendaraan, tipe kendaraan juga banyak. Dan yang paling penting yang tadi kita kalau bisa yang tertib itu dikasih insentif. Ya insentifnya diambil dari yang 43 triliun ya. Oh iya gitu kan. Sampai istilahnya saya bikin logika zero odol ya. Kalau ini zero odol, yang 43 triliun itu jadi zero pemeliharaan. Benar nggak? Ibaratnya kan begitu kan. Kasih dong ke sini. Gitu. Ya. Kasih insentif ke sini. Ini yang disiplin. Biar kita tetap ekonomi bergerak. Ibaratnya kalau seandainya
kita sudah normal atau dinormalisasi gitu, nggak dapat order, kasih insentif lah. Gitu Pak Mahmudi ya. Karena harus win-win gitu ya. Ya. Kita pingin win-win, kita bantu, kita setuju, tapi tolong diperhatikan gitu. Kalau yang menolak ya jangan diperhatikan. Ya. Yang kita setuju diperhatikan gitu. Pak, sanksinya apa sih Pak yang Ya. ini kan pemerintah kalau kita tetap melanggar atau Ya. tetap menjalankan angkutan odol ini? Pada Undang-Undang 22 tahun 2009, saya lupa di pasal berapa, sekitar 300-an ke atas, 370-an lah, masalah. Itu memang sanksi kalau kita melebihi muatan, memang ada denda dianggapnya. Oh, bentuknya denda. Denda atau kurungannya kalau nggak salah sekitar 1 tahun kalau nggak salah. Kalau dendanya saya hafal karena dendanya 500.000. 500.000. Ini yang didenda adalah perusahaannya atau sopir yang menjalankannya? Inilah undang-undang. Jadi kalau kita bicara di pengemudi, gitu ya, atau seseorang yang mengemudikan kendaraan, gitu, ibaratnya kan kasihan kan ke pengemudinya, dikenakan denda, walaupun itu disuruh oleh perusahaan. Sampai akhirnya ada suatu perusahaan, gitu ya, yang menyurati ke transporter vendornya mereka, itu bilangnya kalau dikenai denda kami yang bayar. Oh gitu. Berarti kan angkutan kami murah, benar kan? Iya. Gitu kan? Tarifnya murah, gitu. Sampai begitu, kami sudah sampaikan ke Pak Dirjen diketahui, tapi tindakan terhadap yang ngasih seperti itu nggak ada. Jadi saat ini memang menurut kami juga ada kekeliruan Pak dalam penindakannya. Contoh ini Pak Mahmudi. Kami juga mengusulkan, tadi ada usulan ya banyak ya, masalah dari BUMN, masalah insentif, masalah bantuan tax, gitu ya, gitu. Terus amnesty. kemudian tax scrutin ini gitu kan. Nah ada satu lagi, proses penertiban itu yang saat ini dilakukan adalah di tengah-tengah. Maksudnya? Di tengah-tengah ada di jalan Pak. Oh. Kan gini, kita sudah muat, Mm-mm. pengemudi sudah dapat uang jalan, Iya. gitu. Kita sudah mengeluarkan uang jalan, Stop di jalan. stop di jalan. Kalau itu nggak boleh jalan lagi, kan pengemudi jadi nggak dapat pendapatan. Iya. Kami juga rugi. Oke. Kenapa di Dikomplain jalan? sama pemilik barang. Iya, di kompleks juga, gitu kan. Nah, harusnya dilakukan di hulunya. Gampang banget Pak. Tahu areanya mana? Oh, di kawasan industri. Tongkrongin aja kawasan industri. Begitu keluar, Periksa. dipegang, suruh balik lagi. Kita nggak bisa jalan. Tapi siap nggak dari teman-teman yang melakukan penindakan itu 24/7? Loh, begitu kan? Sampai di Kemenhub pernah cerita gini. Mereka akan operasi di jalan di wilayah Jembatan Timbang. Itu nggak ada truk yang lewat, Pak. Gitu ya. Begitu tutup, makan siang, truknya antri di belah sana. Begitu ditutup dia jalan. Gitu Pak. Akhirnya kan begitu, kucing-kucingan terus gitu kan. Apakah akan seperti ini terus? Enggak lah. Harusnya tahulah ada solusi yang lain gitu maksudnya gitu kan. Gimana sih gitu supaya ini bisa jalan semuanya. Kalau dari hulu kan enak Pak. Keluar, balik lagi ya pengemudi masih istilahnya belum di tengah jalan, jauh Pak. Contohnya gini, kalau seandainya kemarin sempat ada operasi itu sekitar kilometer 88, kemudian di rest area ya, terus kemudian di 19, terus kemudian 39 pernah kita lakukan dan kita juga mendampingi gitu. Nah, kalau dari Bandung ke kilometer 88 berapa yang sudah kita keluarkan? Gitu. Kemarin sempat Pak ada transfer muatan, gitu kan? Transfer muatan istilahnya kalau yang overload muatannya dipindahin ke kendaraan lain. Tapi ini nggak pasti siapa yang harus bayar kendaraan ini. Dibilang pemilik barang yang bayar. Sampai sejauh mana pemilik bayar ini? Ya. Gitu kan? Gitu. Ini yang memang akhirnya muncullah carut-marut pelaksanaan ini gitu ya. Saya anggap itu adalah carut-marut karena nggak ada satu sistem yang memang dilakukan untuk bisa ngeliat tahap ini nggak bisa berarti tahap ini nggak bisa tahap ini kan gitu kan, apa yang harus dilakukan gitu. Itu yang memang harus kita dorong dan mudah-mudahan sahabat Harmoni ya yang mendengarkan ini, apalagi kalau pengusaha yang ada di Kadin, pemilik barang gitu,
bahwa itulah problema yang terjadi pada saat ini. Ya. Gitu kira-kira Pak. Oke, Pak Budi, sebuah perbincangan yang sangat bermakna ini, menambah wawasan kita semua, sahabat Harmoni. Apa yang tadi disampaikan Pak Budi Setiawan mudah-mudahan menjadi pengetahuan bersama tentang kendaraan overdimensi, overload, yaitu kendaraan angkutan yang menjadi fenomena pada akhir-akhir ini karena menimbulkan kontroversi di dalam bisnis pengangkutan. Betul. Baik, saya kira kita cukupkan perbincangan bisnis pada hari ini dengan Aptrindo Jawa Barat. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama Pak Budi. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Salam bisnis untuk keluarga Harmoni Indonesia.